lensa berlawanan arah sehingga nanti lensa itu mengarah ke LCD. Jadi apakah kita bisa menekan tombol flash di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba membahas fungsi-fungsi beberapa tombol yang ada pada kamera. Hari ini kita menggunakan kamera Canon 1300D, kamera yang digunakan biasa untuk pemula dan pelajar yang ingin berminat menjadi fotografer. Oke, kita mulai saja. Oke, di bagian depan itu lensa. Saya tidak perlu jelaskan lagi lensa itu apa. Oke, di lensa ada dua ring, yang kita gunakan. Ini lensa untuk fungsi zoom. Oke, lalu di depannya adalah fungsi untuk fokus. Oke, selanjutnya di bagian dekat lensa itu ada tombol AF dan MF, autofocus dan manual focus. Ketika menggunakan autofocus, maka fokus pembidikan pada objek itu akan diatur langsung oleh mesin pada kamera. Ketika menggunakan settingan manual fokus, maka fokus pengambilan objek itu akan kita sendiri yang mengaturnya, baik zoom maupun fokusnya. Oke, di beberapa lensa dan kamera yang model sekarang itu sebenarnya ada lagi tombol stabilizer di sini, stabil ya, fungsinya untuk mengurangi getaran pada saat kita mengambil gambar. Oke, di sisi lensa di sini ada tombol pelepasan lensa ya, jadi kita bisa tekan tombol lensa ini, lalu kita putar lensa berlawanan arah sehingga nanti lensa bisa terbuka. Oke, lalu di sebelahnya di sini ada tombol port atau lubang dari remote shutter, lalu USB untuk transfer data, lalu HDMI out untuk menampilkan hasil seperti video yang nanti bisa muncul ke LCD atau monitor. Oke. Di bagian belakang kamera di sini ada viewfinder, lalu LCD, lalu ada display. Nanti viewfinder ini berfungsi untuk menampilkan target objek yang akan kita ambil lewat ketika membidik. Jadi ketika mata melihat di bagian viewfinder, maka akan muncul hasil target atau objek yang akan kita shoot. Oke, ya, ketika kita di sini akan tampilan settingan, lalu ketika kita memilih untuk hinder, maka di sini akan terlihat tampilan objek itu mengarah ke LCD. Jadi apa yang akan kita ambil itu ditampilkan di LCD. Oke, kita lagi. Oke, displaynya akan kembali ke penyetingan. Jadi secara tidak langsung kita akan melihat objek itu yang kita ambil melewati viewfinder. Oke. Selanjutnya di sini adalah tombol navigasi. Oke, tombol navigasi. Kedepannya kita akan bahas lebih jauh lagi. Lalu di sini ada tombol display. Jadi display hasil dari hasil foto-foto yang kita pernah ambil. Oke, ini hasil fotonya. Dan di sini di sebelah ada FV, aperture, lalu ada seperti simbol tong sampah. Jadi ketika kita pilih, maka akan ada tulisan di sini cancel dan erase. Ini fungsi untuk menghapus. Kita cancel. Lalu ada di sini zoom, kita untuk memperbesar tampilan hasil foto, dan berkecil zoom in, zoom out ya. Ini zoom in dan zoom out. Oke, kita kembali lagi display hasil. Nah, di sini ada menu. Menu di sini ada settingan-settingan nanti yang ada di kamera. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh hal itu. Oke, selanjutnya bagian atas. Oke, paling penting di sini salah satunya adalah tombol on off. Tadi sudah saya coba on kan, jadi baterai sudah ada, jadi kita off. Oke, kita on. Oke,
Lalu di bagian atas di sini adalah thumb wheel. Thumb wheel di sini berfungsi untuk mengatur beberapa pengaturan kamera. Seperti di sini ada nanti namanya tombol manual. Oke, sebentar saya ganti kameranya untuk lebih jelasnya. Oke. Di sini ada tombol manual, aperture, TV, dan P. Nah, ini semua di sini ada sekali lagi namanya thumb wheel, tapi yang sering dipakai dan fokuskan dulu kita mengetahui M, AV, TV, V, dan auto. Oke, auto di sini ketika kita memilih pilihan menjadi auto, maka seluruh settingan pengambilan kamera baik aperture, shutter speed itu baik termasuk ISO itu semuanya akan diatur secara otomatis oleh mesin pada kamera. Lalu ada P di sini hampir mirip seperti mirip auto tetapi tanpa settingan flash. Jadi kalau auto semua diatur oleh mesin pada kamera termasuk flashnya. Tetapi ketika P itu hampir mirip auto tetapi flashnya tidak otomatis berfungsi. Nah, ketika settingan P kita ingin membutuhkan flash, maka kita bisa menekan tombol flash di sini sehingga nanti flash akan muncul. Lalu ada settingan lagi TV atau shutter speed priority. Shutter speed priority. Ketika settingan memilih TV, maka shutter speednya ini adalah yang kita atur secara manual. Tetapi aperture itu secara otomatis akan tersetting. Lalu AV itu kebalikan dari TV, aperture priority. Jadi aperture-nya yang kita setting, tetapi shutter speed-nya itu akan disetting secara otomatis. Nah, lalu manual di sini settingan seluruhnya akan kita setting secara manual. Jadi baik shutter speed, baik aperture maupun ISO-nya itu kita yang mengatur sendiri. Lalu ada di sini pengaturan untuk tombol dial. Dial di sini digunakan untuk pengaturan perubahan rana. Lalu sekali lagi di sini ada yang lupa tadi ya, ada tombol Q di sini untuk pengaturan white balance atau metering. Itu saja beberapa tombol yang saya jelaskan dari Canon ini. Memang masih ada lagi tombol-tombol yang perlu dijelaskan secara jauh seperti tadi tombol navigasi, lalu menu, dan yang lain-lainnya. Tapi paling tidak itu saja dahulu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya akan kita coba untuk mengupas tuntas tombol-tombol yang ada di kamera Canon ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.